Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Katong jumpa lagi hari ini dalam katong punya ibadah sekolah minggu, terkhususnya bagi adik-adik yang ada di subjenjang anak tanggung 3. Sebelum katong mulai, katong punya pelajaran di hari ini, mari katong berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk katong punya pembacaan Alkitab. Tutup mata, lipat tangan, katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami. Hingga di hari ini kami boleh ada untuk sama-sama belajar dan membaca bagian firman-Mu sebagai penuntun bagi hidup dan kehidupan kami. Ada dan bersama-sama dengan kami selalu, oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus kami diberikan pengertian untuk mengerti apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama baca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kejadian pasal 47, Kejadian 47 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Mari kita mulai. Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah mereka semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi, disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di tanah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun.
dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih tuanku. Biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Adik-adik, demikian jauh ketong punya pembacaan di hari ini. Kiranya ketong diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk memiliki pengertian. Hari ini adik-adik, ketong masih akan tetap belajar mengenai permasalahan sosial kemasyarakatan. Seperti minggu lalu yang Kakak Ekin sudah kasih tahu for ketong bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat itu ada masalah kesehatan, ada masalah lingkungan, ada masalah kekerasan fisik, ada masalah kemiskinan, ada masalah dalam lingkungan sosial. Nah, adik-adik, masalah-masalah ini sering mengganggu ketong punya kehidupan. Khusus di hari ini, adik-adik, untuk subjenjang anak tanggung 3 akan memfokuskan kepada masalah-masalah apa sih yang sering adik-adik hadapi, anak-anak SMTP hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Kakak Rino sudah catat ada beberapa hal yang perlu ketong bahas tentang masalah-masalah tersebut. Tetapi sebelum ketong masuk di masalah itu, Kakak Rino ingin cerita sedikit dulu mengenai apa yang terjadi di Mesir tadi yang adik-adik sudah baca. Itu kan juga merupakan masalah sosial yang terjadi ketika orang-orang di Mesir itu mengalami pertama masalah lingkungan, karena di sana menjadi kelaparan, tandus, sehingga semua tanaman-tanaman mati, tanah-tanah tidak bisa menghasilkan. Lalu timbul masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan itu membawa pada masalah kelaparan, membawa kepada masalah kesehatan. Itu semua menjadi satu. Lalu mengganggu kehidupan sosial atau kehidupan kemasyarakatan yang terjadi di sana di Mesir pada saat itu, saat Yusuf ada di sana. Adik-adik sekalian, itu sedikit gambaran tentang apa yang terjadi di Mesir saat itu dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi tadi itu, yang sudah ketong sebutkan beberapa hal. Khusus buat adik-adik di hari ini, akan ketong bahas adalah masalah-masalah yang menyangkut kehidupan adik-adik saja, yang paling umum terjadi pada kehidupan adik-adik. Yang pertama, masalah pendidikan. Ini Kakak Rino ada catat di sini, masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini adalah merupakan sebuah masalah yang sangat krusial atau hal yang sangat genting kalau tidak ditangani dengan baik. Pendidikan itu sangat dibutuhkan, terutama dalam masa pertumbuhan, apalagi seperti adik-adik subjenjang tanggung 3 sekarang. Nah, adik-adik,
dalam masalah pendidikan ini, yang paling mengganggu di saat ini adalah, apa coba dia bilang? Yang sekaligus dia mengganggu dua hal. Iya betul. Masalah pandemi COVID-19. Dia ganggu masalah kesehatan, dia ganggu juga adik-adik punya masalah pendidikan. Karena adik-adik tidak bisa untuk bersekolah secara normal, bertemu dengan teman-teman, belajar bersama-sama dengan teman-teman, juga dengan guru-guru di sekolah. Adik-adik sekalian, masalah COVID-19 ini mengganggu adik-adik punya masalah pendidikan, sehingga adik-adik harus melakukan semua hal yang menyangkut pembelajaran itu dalam tanda petik tidak normal, seperti harus berhadapan dengan adik-adik punya komputer, PC di rumah, atau dengan ponsel adik-adik, ataupun orang tua punya, lalu bermasalah lagi nanti kalau jaringan bagaimana, apakah gangguan atau tidak, stabil atau tidak, apakah punya paket atau tidak. Ini imbasnya kepada kualitas dari adik-adik punya pendidikan. Itu salah satunya, yang pertama. Yang kedua adik-adik, masalah yang saat ini juga harus sangat hati-hati diperhatikan adalah dalam tanda petik krisis iman. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena adik-adik bayangkan, kalau adik-adik sudah terbiasa dengan ponsel tadi atau HP itu, atau media sosial, dengan PC, dengan komputer, internet, adik-adik akan, ya betul, adik-adik akan seakan-akan kecanduan dengan hal itu. Itu bisa sangat mengganggu adik-adik, terutama adik-adik punya jam-jam tunas, apalagi sekarang yang bisa tunas sama-sama, harus tunas di rumah. Sekolah minggu yang bisa sama-sama, harus sekolah minggu di rumah, lewat YouTube, lewat media-media yang lain, dibagikan kepada adik-adik materi-materi, tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama. Siapa yang tahu apakah adik-adik benar melakukan itu semua atau tidak? Bisa saja adik-adik sudah asik dengan HP, sudah asik dengan adik-adik punya kegiatan di internet, apakah itu searching kah, browsing kah, ataukah adik-adik berselancarlah di dunia maya. Akhirnya adik-adik sudah tidak ingat lagi untuk ada dalam ibadah-ibadah. Itu yang harus diperhatikan. Itu bisa membawa kepada yang tadi Kakak Rino bilang masalah krisis iman. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adik-adik, HP atau ponsel atau PC atau laptop atau internet atau media-media sosial, perangkat-perangkat gadget dan lain-lain adik-adik, itu merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi. Kakak Rino baca sebentar. Di sini Kakak Rino punya catatan ini. Di dalam kurung ada tulis bisa membuat adik-adik malas belajar. Ini betul kesing. Betul kesing. Ya, ini sangat betul. Kakak Rino yakin bahwa adik-adik pasti ada yang bikin seperti begini. Untuk itu adik-adik harus bisa membagi waktu. Kapan pegang HP, kapan di depan komputer. Walaupun mama dan papa mungkin larang, tapi adik-adik curi-curi waktu untuk ada di depan komputer, berselancar di dunia maya. Waduh, itu bahaya. Ya adik-adik ya, karena perkembangan ilmu dan teknologi bisa bikin adik-adik malas belajar. Yang paling repot lagi kalau sudah nonton drama Korea, waduh itu repot. Itu memang bisa bikin betul-betul jadi anak yang malas belajar. Hati-hati, segala sesuatu itu, pengkhotbah bilang apa? Ada akan punya waktu. Ya betul, jadi harus pintar-pintar atur waktu. Waktu yang sudah pergi, saya bisa dia balik lagi.
Jadi harus dengar-dengaran orang tua. Oke adik-adik, yang berikut, yang keempat. Kakak Rino baca supaya akan lebih pas. Menyangkut masalah lingkungan hidup, kadangkala di ketong punya sekitar, ataupun mulai dari dalam keluarga, ketong seng menjaga atau menata, ini berpulang kepada kesadaran. Jadi, ketong punya kesadaran bagaimana untuk merawat lingkungan di sekitar. Tentunya harus mulai dari rumah, dari pribadi, dari keluarga, baru dia bisa keluar. Ya adik-adik ya. Tempat tinggal di mana adik-adik ada, adik-adik mulai dengan biasanya mungkin saja bangun pagi, orang tetua atau orang tua di rumah bilang, bangun pagi setelah berdoa, lalu ini sekarang kan seng sekolah, seng ada dalam kegiatan sekolah seperti biasa, tetapi ada yang sekolah online. Nah, adik-adik sebelum memulai semua itu, setelah berdoa, usahakan ambil waktu untuk membersihkan minimal di adik-adik punya dalam rumah dulu. Mungkin adik-adik membenahi adik-adik punya tempat tidur, adik-adik membuang sampah yang kalau mungkin semalam ada, buang ke tempat sampah yang ada biasakan di dalam rumah ada tempat sampah di bagian belakang. Sebelum nanti dibuat di tempat penampungan, taruh dulu di situ, mandi. Lalu perhatikan kalau di rumah ada tanaman, jangan lupa harus disiram. Itu contoh kecil saja. Atau mungkin adik-adik mau membersihkan halaman, kalau ada halaman, silahkan. Itu salah satu bagian dari bagaimana merawat lingkungan. Nah, ini dia bisa berkembang ketika adik-adik punya kesadaran itu ada. Adik-adik misalnya selesai makan permen, jangan dibuang sembarangan. Ini juga salah satu kesadaran mengenai sadar membuang sampah pada tempatnya. Adik-adik kan sudah tahu akibat dari tidak peduli kepada lingkungan itu risikonya berat. Misalnya, bisa saja terjadi banjir, bisa saja penumpukan sampah itu mendatangkan hama penyakit. Ya betul, bisa datangkan hama penyakit, bisa malaria dan lain-lain. Genangan-genangan air itu bisa bikin nyamuk Aedes aegypti itu apa namanya? Demam berdarah. Pintar adik-adik. Ya itu beberapa contoh adik-adik. 4 hal yang menjadi masalah sangat umum di adik-adik sekalian. Lalu sekarang kita masuk kepada bagaimana menghadapi permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut. Lalu cara-cara atau langkah-langkah apa adik-adik yang mesti kita ambil. Terutama bagi adik-adik di subjenjang anak tanggung 3 Jemaat GPM Betel. Yang pertama, harus ada punya penguatan spiritual. Ini yang bilang penguatan spiritual itu adalah bagaimana ketong selalu dekat dengan Tuhan. Karena bicara spiritual itu adalah pribadi. Bagaimana adik-adik selalu membawa diri. Kalau adik-adik ingat dulu, kan sampai sekarang pasti juga ada yang namanya istilah saat teduh. Itu harus digunakan dengan dengan baik. Adik-adik ambil waktu untuk membina adik-adik punya iman sendiri. Sejak kecil membiasakan diri seperti itu. Makin hari adik-adik akan terbiasa. Sebab semua hal yang baik itu kalau diulang, wah itu luar biasa. Luar biasa. Silakan adik-adik coba saja sendiri. Luar biasa. Dengan penguatan spiritual itu adik-adik kan pasti baca Alkitab. Mau dapat kebenaran di mana? Kalau bukan di dalam Alkitab, firman Tuhan yang ada di situ. Adik-adik percaya bahwa Tuhan itu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang jaga adik-adik dari kecil sampai sekarang, dari lahir, belum lahir, sampai sudah sekolah, dan
sudah beraktivitas di tengah-tengah pandemik ini tetap ada dan hidup, itu iman, spiritual. Adik-adik punya iman yang harus dijaga, yang harus makin ditumbuhkan, kedekatan dengan Tuhan. Itu penting adik-adik. Baik adik-adik. Yang kedua itu adalah menjaga mental. Yang bilang mental tuh berarti dia punya ujung kalau orang tetua di Ambon bilang kalakuang. Itu. Jadi bagaimana cara-cara adik-adik berpikir lalu mengambil tindakan, itu yang harus dijaga. Adik-adik harus tetap memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik dan benar. Memang itu bukan perkara mudah. Tetapi ketika yang tadi spiritual itu adik-adik jaga betul, hubungan dengan Tuhan itu ada, maka yang Amsal bilang hikmat Tuhan, ketika itu ada, roh Tuhan ada, maka adik-adik punya keputusan-keputusan yang diambil itu adalah hal-hal yang baik dan benar. Itu menunjukkan bagaimana adik-adik punya cara berpikir. Mental itu baik. Kalau adik-adik ingat, Raja Daud bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya, sebab kalau roh Tuhan tidak ada, tidak bisa bikin apa-apa. Ketong tidak terkendali melakukan hal-hal yang bahkan merusak. Itu adik-adik. Yang ketiga adik-adik, ini mungkin terdengar biasa, tapi ini sangat mendasar juga. Yaitu harus dengar-dengaran orang tua. Apa yang orang tua sampaikan, nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran, itu harus adik-adik dengar. Dengar bukan saja dengar dari kiri keluar di kanan, kanan keluar di kiri telinga, tetapi dengar-dengaran yang artinya taat. Adik-adik mau belajar taat dari siapa? Siapa contoh taat yang paling luar biasa yang adik-adik tahu? Ya betul, Tuhan Yesus. Taat sampai mati di kayu salib. Itu contohnya. Ketaatan itu ada di dalamnya kesetiaan, ada di dalamnya rasa tanggung jawab. Dasar dari semua itu adalah kasih. Siapa yang bisa ketemu belajar? Tuhan Yesus. Itu juga adik-adik merupakan bagian yang bisa kakak sampaikan di hari ini for adik-adik. Sebelum nanti masuk ada satu yang terakhir. Kakak mau bilang sedikit dulu. Yusuf dalam kotong punya pembacaan tadi benar-benar menunjukkan itu. Kalau adik-adik belajar tokoh Yusuf ini, bagaimana dia sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan sebelum dia dijual ke Mesir oleh dia punya saudara-saudara. Setelah dia dijual di Mesir, dia bermasalah dengan istri Potifar. Lalu dia jadi orang kepercayaan dari Firaun. Itu semua adalah luar biasa. Karena apa? Yang tadi, dia spiritual bagus. Dia punya hubungan dengan Tuhan itu baik. Dia punya mental itu sehingga mendatangkan pikiran-pikiran yang bijaksana. Datang dari siapa? Hikmat yang dari Tuhan. Itu adik-adik. Lalu dia dengar-dengaran, dia sih pernah melawan dia punya orang tua. Bahkan dia tolong dia punya orang tua. Keputusan-keputusan diambil buat orang Mesir juga, yang tadi ketemu baca, itu dari mana datangnya kalau bukan dari pimpinan roh Tuhan. Tuh adik-adik tuh? Yang berikut adik-adik, ini dalam adik-adik punya kehidupan sehari-hari. Yaitu hati-hati. Sekali lagi kakak Rino bilang hati-hati. Hati-hati kalau bergaul. Sehingga adik-adik tahu memilih teman yang baik atau berkumpul dengan teman-teman yang baik. Tahu istilah ini tuh? Nilai setitik rusak susu sebelang. Ya, kebiasaan yang baik itu, kalau ada yang buruk sedikit dia masuk, lalu kau turut ke dalamnya, rusak semuanya. Ya adik-adik ya, jadi harus ingat itu. Jaga kau punya spiritual, penguatan spiritual. Bina kau punya mental,
Ketong punya pikiran-pikiran yang positif itu. Dengar-dengaran pada nasihat orang tua. Lalu hati-hati dalam lingkungan pergaulan. Kakak Rina kira itu adik-adik yang bisa Kakak Rina sampaikan kepada adik-adik semua untuk menjaga adik-adik punya kehidupan dalam kemasyarakatan, dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial yang tadi itu, supaya mencegah hal-hal yang tadi jangan terjadi. Baik adik-adik, setelah ketong belajar ini semua di atas, maka adik-adik harus bertindak dan mengambil sikap yang baik dengan cara satu saja, minta tolong dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Demikian ya adik-adik, ketong punya pertemuan di hari ini. Sebelumnya, mari ketong tutup dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, lalu ketong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, anak-anak SMTP Jemaat GPM Tetel, sub jenjang anak tanggung 3, boleh selesai dengan pelajaran sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ketong semua, sehingga apa yang ditaburkan di hari ini boleh bertumbuh dengan baik. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya, dalam penyertaan ketong punya kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apapun yang ketong kerjakan dan lakukan, berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Amin.